Di sebuah negeri di dekat Malaysia, ukuran keberhasilan bukan lagi soal kontribusi, apalagi integritas. Yang paling cepat diangkat adalah yang paling cepat membuat gaduh, skandal, aib, dan kebodohan. Kini diperlakukan lebih mulia daripada keberanian mengkritik dan mengatakan kebenaran. Kasus Bu Guru Salsa dan Bu Guru Novi membuktikan itu dengan gamblang, tanpa perlu ditutup-tutupi dengan dalih moral atau nilai-nilai luhur. Bu Guru Salsa yang videonya tersebar tiba-tiba menjelma menjadi selebritas, bukan karena ia menunjukkan prestasi atau perubahan, tetapi karena memilih menunggangi sorotan itu untuk mencoba masuk dunia tarik suara. Dengan wajah yang penuh percaya diri, ia tampil di hadapan kamera untuk memperkenalkan cita-cita barunya, menjadi seorang penyanyi. Dan publik menyambutnya dengan tangan terbuka, bahkan tangan berisi saweran. Di TikTok ia dieluk-elukan, disawer, diidolakan, dijadikan simbol perempuan cantik, tanpa sedikit pun kritik atas konteks kejadiannya. Lalu muncullah komunitas penggemar yang menutup mata terhadap aib dan menjadikan popularitas sebagai pembenaran. Inilah ironi terbesar seorang guru profesi yang seharusnya mencetak karakter, memberi teladan, dan membentuk generasi, justru dipuja karena sensasi murahan. Institusi pendidikan tidak hanya diam, tapi sebagian bahkan membiarkan ini menjadi tontonan umum. Maka kita bertanya, pendidikan macam apa yang kita harapkan dari sistem yang membiarkan pengajar berubah menjadi ikon viral karena aib? Pendidikan seharusnya jadi benteng terakhir moral publik, kini ikut menari mengikuti musik absurditas. Kalau gurunya dipuja karena viralitas bukan nilai, jangan salahkan siswanya kalau nanti ingin terkenal karena kegilaan, bukan karena kecerdasan. Di sisi lain, Bu Guru Novi memilih jalan yang berbeda. Ia tidak mencari sensasi, ia tidak memamerkan aib, ia memilih bernyanyi dengan lirik tajam yang menyingkap aib kekuasaan. Sebagai vokalis band Sukatani, Novi menggunakan nada sebagai peluru, melantunkan kritik terhadap institusi polisi yang makin hari makin goblok. Ia tidak mengumpat, ia tidak menghina, ia hanya berkata jujur dengan nada yang tak bisa dipatahkan dengan intimidasi biasa. Namun di negeri ini, menyanyikan kebenaran lebih berbahaya daripada mempermalukan diri sendiri. Alih-alih didengarkan, Novi diintimidasi. Alih-alih dihargai, Novi dipecat dari sekolah tempat ia mengajar. Alih-alih diberikan ruang untuk berpendapat, ia dipaksa untuk bungkam. Karena di negeri ini, kebenaran dianggap pengkhianatan dan kritik dianggap kriminal. Media seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi. Nah, Bu Guru Salsa dengan Kini tak lebih dari pedagang pasar malam. Apa yang laku itulah yang dijual, bukan kejujuran, bukan keberanian, bukan keberpihakan pada kebenaran, tetapi drama, air mata buatan, dan sensasi murah yang memancing klik dari masyarakat yang lapar akan hiburan. Logika media hari ini begitu sederhana. Jangan bicara soal substansi, bicaralah soal sensasi. Narasi disusun untuk menggiring emosi, bukan nalar. Berita bukan lagi alat pencerdas, melainkan hiburan massal yang dibungkus dengan bumbu kepalsuan dan framing murahan. Seorang guru yang menyanyikan kritik sepi pemberitaan, sementara guru yang viral karena video asusila diberi kesempatan untuk tampil di televisi, diatur cahayanya, didandani narasinya, lalu dijual kepada orang-orang goblok di luar sana. Inilah momen ketika media berhenti menjadi pengawas kekuasaan dan malah jadi corong absurditas. Dalam dunia seperti ini, jangan heran kalau anak muda lebih hafal influencer TikTok daripada tokoh pemikir. Media membentuk pahlawan palsu dan menghukum mereka yang jujur. Tak perlu heran, dalam struktur sosial yang bobrok, keterpurukan moral tidak dihukum. Ia dipelihara, dipoles, lalu dijual dalam paket lengkap, skandal, joget, dan lalu disawer ribuan mawar. Sementara itu, orang-orang seperti Novi diajarkan satu hal. Dalam dunia ini, mempertahankan nurani adalah tindakan paling bodoh yang bisa kau lakukan. Masyarakat kita bukan sekedar sakit, ia sudah menderita penyakit stadium lanjut. Sensasi lebih berharga daripada kebenaran, aib lebih menguntungkan daripada integritas. Ketakutan terhadap institusi lebih kuat daripada keberanian mempertahankan prinsip. Di ruang-ruang digital, viralitas adalah mata uang baru. Tak peduli apa penyebabmu viral, selama statistik naik, semuanya diampuni. Bu Guru Salsa tak perlu merenungkan aib yang terjadi. Sebaliknya, ia diberi panggung, sorotan, bahkan kesempatan baru di dunia hiburan. Seolah-olah itu semua adalah kelanjutan wajar dari ketenarannya. Sementara Bu Guru Novi menghadapi kenyataan yang jauh lebih pahit.
Tak ada panggung untuk keberanian, tak ada pelukan hangat untuk suara-suara kritis. Yang ada hanyalah tekanan, persekusi, dan penghapusan ruang hidup. Satu mengangkat tangan dengan aib, satu lagi mengangkat suara dengan nurani. Yang pertama disorot sebagai calon bintang baru, yang kedua diperlakukan sebagai ancaman. Ironis? Tidak lagi. Ironi sudah kehilangan maknanya di negeri ini. Lihatlah bagaimana narasi media mengkonstruksi realitas. Kasus skandal personal dibingkai sebagai perjalanan karir baru. Kasus kritik terhadap institusi tak digaungkan. Media memilih menutup mata terhadap kenyataan bahwa tindakan Bu Guru Novi menyanyikan kritik adalah bagian dari hak berpendapat yang dijamin konstitusi. Media memilih jalan yang lebih mudah, mencari klik, mencari drama, mencari sensasi. Dan masyarakatnya pun ikut-ikutan. Karena dalam dunia yang dibanjiri informasi tanpa filter, kemampuan berpikir kritis adalah barang mewah. Yang penting heboh, yang penting trending, yang penting ada tontonan. Pendidikan pun akhirnya menjadi korban ketika guru-guru seperti Salsa dijadikan bintang dan Novi dikorbankan. Kita sedang menyaksikan keruntuhan nilai dalam sistem pendidikan itu sendiri. Mungkin suatu saat murid-murid akan meniru, bukan apa yang dikatakan tapi apa yang diglorifikasi. Kalau ketenaran bisa datang dari skandal, mengapa harus belajar? Kalau kritik dibalas pemecatan, mengapa harus berpikir? Bayangkan generasi tumbuh di bawah guru-guru yang takut bicara, takut berbeda pandangan, takut menyampaikan kebenaran. Sekolah bukan lagi tempat belajar berpikir, tapi tempat belajar menyenangkan atasan. Bukan lagi ruang untuk mencetak manusia merdeka, tapi pabrik pencetak kepatuhan. Kita hidup di tengah peradaban di mana peristiwa dipahami dalam 30 detik dan dilupakan dalam 30 menit. Hari ini viral, besok berganti skandal baru. Siklus ini membuat masalah-masalah serius, seperti pembungkaman kritik berlalu begitu saja tanpa penyelesaian. Lebih dari itu, kita melihat wajah asli kekuasaan. Mereka lebih takut pada kritik beralasan daripada moral yang runtuh, karena kritik membuka aib sistematis, sedangkan skandal personal tidak berbahaya, justru berguna untuk mengalihkan perhatian. Dalam dunia ini, aib pribadi bisa dimaafkan asal tidak mengancam stabilitas kekuasaan. Mungkin ini sebabnya banyak orang berhenti berharap. Mereka tahu menjadi jujur adalah jalan cepat menuju keterasingan. Mereka sadar mempertahankan nurani adalah pilihan berat di tengah peradaban yang memilih melupakan. Tapi tetap saja, dunia butuh suara-suara keras, suara-suara sumbang, suara-suara yang tak mau tunduk. Karena tanpa mereka, dunia ini hanya akan dipenuhi badut-badut viral yang naik panggung bukan karena layak, tapi karena laku untuk ditonton. Skandal dijadikan selebrasi, keberanian dijadikan kriminalisasi. Inilah potret keadilan hari ini, penuh make up, penuh pencitraan, penuh kebohongan, dan dikemas rapi dalam tayangan prime time. Bu Guru Salsa dan Bu Guru Novi adalah dua sisi dari dunia yang sama. Satu disorot karena memanfaatkan skandal menjadi karir baru, satu disingkirkan karena mempertahankan nurani lewat lagu. Dan kita, masyarakat, penonton yang cerewet tapi cepat lupa adalah bagian dari masalah itu. Karena selama kita lebih peduli dengan tontonan dibandingkan perlawanan, selama kita lebih suka drama ketimbang gerakan, selama kita lebih memilih klik daripada berpikir, maka skandal akan terus dipuja dan kebenaran akan terus dibungkam. Dan pada akhirnya bukan karena penguasa yang tiran kita kalah, tapi karena kita sendiri sebagai masyarakat memilih untuk berlutut di hadapan ketololan massal. Fenomena seperti ini bukan hanya soal dua guru dan dua nasib. Ia adalah potret sistem sosial yang sudah lama rusak dari akar, tapi baru sekarang benar-benar menunjukkan bau busuknya secara terang-terangan. Kita hidup dalam zaman ketika selebritas instan dianggap pencapaian dan viralitas dianggap validasi, di mana peran pendidikan, seni, dan bahkan kritik sosial telah dikerdilkan menjadi konten konsumsi cepat. Dalam masyarakat seperti ini, kebenaran tidak lagi harus benar, ia hanya harus populer. Kualitas tidak harus berbasis logika atau moral, cukup dengan kehebohan, framing yang tepat, dan algoritma yang bekerja. Seseorang bisa mendadak jadi ikon tanpa perlu rekam jejak yang layak. Itulah mengapa Bu Guru Salsa bisa menjadi idola baru di TikTok meskipun fondasinya rapuh. Bukan karena kecerdasan atau perjuangannya, melainkan karena kegemparan. Kita tidak sedang hidup di era pasca kebenaran, kita sudah masuk ke tahap pasca malu. Sementara Bu Guru Novi dengan cara yang nyeni namun tegas menunjukkan bagaimana pendidikan bisa menjelma menjadi bentuk perlawanan.
Lembaga pendidikan diam ketika guru dikorbankan karena suara kritis, tapi rame-rame membuka ruang toleransi pada guru yang memanfaatkan skandal untuk jadi artis. Inikah yang disebut adaptif terhadap zaman, atau hanya bentuk baru dari kebodohan? Maka jangan heran kalau nanti kita melihat anak-anak sekolah yang lebih ingin jadi konten kreator ketimbang ilmuwan, lebih hafal jargon TikTok daripada pidato kemerdekaan, lebih cepat paham soal algoritma popularitas ketimbang struktur ketidakadilan. Generasi yang terpapar absurditas semacam ini tidak akan tumbuh jadi warga negara yang sehat. Mereka akan tumbuh dengan logika, lebih baik viral karena salah daripada benar tapi dibungkam. Dan ketika logika itu meresap dalam kurikulum hidup mereka, maka tamatlah harapan tentang masa depan yang kritis dan merdeka. Di akhir cerita ini, yang lebih menyedihkan dari sikap negara adalah sikap kita sendiri. Kita ikut tertawa, kita ikut memuja, ikut menyebar, ikut menyaksikan, lalu mengeluh ketika semuanya terasa membusuk. Kita konsumen aktif dari dekadensi ini, lalu berpura-pura jadi korban. Kita lupa satu hal penting, kualitas masyarakat ditentukan oleh siapa yang mereka pilih untuk dipuja dan siapa yang mereka diamkan ketika disingkirkan.